Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majidah, SMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, serta kawan-kawan sekalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dava Zaki dengan NPM 105, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu M. Tajali Nasrullah, M. Raihan Fakih Al-Akbar, dan Noval Zihni Mubarok. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Akuntansi manajemen lingkungan muncul sebagai respon terhadap keterbatasan dalam praktik akuntansi manajemen konvensional yang cenderung mengabaikan faktor lingkungan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kehilangan peluang ekonomi dan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi biaya lingkungan yang signifikan. Selain itu, sering terjadi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis karena informasi terkait dampak lingkungan tidak dicatat atau dilaporkan secara memadai. Hal ini berpotensi mengarah pada kesalahan dalam perhitungan biaya, alokasi sumber daya, serta pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan. Next. Akuntansi manajemen lingkungan adalah salah satu subsistem dari akuntansi lingkungan yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam satuan moneter. Akuntansi manajemen lingkungan bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat biaya lingkungan, tetapi juga sebagai metode untuk mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Dengan kata lain, akuntansi manajemen lingkungan perusahaan membantu perusahaan untuk memahami, mengelola, dan mengurangi dampak lingkungannya. Nah, tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan adalah untuk memberikan informasi yang akurat tentang biaya dan manfaat lingkungan yang dihadapi perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan, menyediakan dasar bagi perencanaan strategis yang berkelanjutan, mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari akuntansi manajemen lingkungan sendiri ada yaitu di antara yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengidentifikasi biaya lingkungan secara tepat, perusahaan dapat menemukan cara untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan bahan baku. Yang kedua, pengurangan resiko. Akuntansi manajemen lingkungan membantu perusahaan memahami risiko lingkungan seperti potensi sanksi regulasi atau tuntutan hukum terkait pencemaran. Dengan demikian, perusahaan dapat mengantisipasi risiko ini lebih awal. Yang terakhir yaitu keputusan yang lebih inklusif melalui penggabungan data lingkungan ke dalam analisis biaya dan manfaat. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya, pertimbangan manfaat dan biaya. Manfaat yang diperoleh dari EMA yaitu pengurangan konsumsi energi dan bahan baku. Dengan menerapkan EMA, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini memungkinkan pengurangan konsumsi energi dan bahan baku, sehingga menghemat biaya operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, peningkatan efisiensi proses produksi, analisis dan pemantauan biaya lingkungan membantu optimalisasi proses produksi. Perusahaan dapat mengganti teknologi lama dengan teknologi hijau yang lebih efisiensi. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. HMA membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan melalui pelacakan emisi limbah dan sumber daya yang digunakan. Hal ini mengurangi resiko sanksi atau denda dari regulator. Selanjutnya, biaya yang terlibat dalam penerapan EMA. Yang pertama, investasi awal untuk teknologi hijau. Biaya ini mencakup pembelian peralatan baru, implementasi teknologi ramah lingkungan, atau perombakan sistem produksi yang mendukung keberlanjutan. Yang kedua, biaya operasional untuk pengelolaan limbah dan emisi, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah sesuai standar lingkungan. Perusahaan juga perlu melakukan pengolahan emisi untuk mengurangi dampak polusi udara. Yang ketiga, biaya pelatihan karyawan. Karyawan memerlukan pelatihan untuk memahami dan menerapkan EMA.
Biaya ini mencakup workshop, seminar, atau pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Materi selanjutnya metode akuntansi dan biaya lingkungan. Yang pertama, input-output analisis. Metode ini melacak jumlah bahan dan energi yang masuk ke sistem, serta hasil yang dihasilkan, termasuk produk jadi, limbah, dan emisi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketidakefisienan dan memaksimalkan output produktif. Yang kedua, life cycle costing. Analisis biaya ini mencakup seluruh siklus hidup produk, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya lingkungan jangka panjang. Yang ketiga, activity-based costing. Biaya lingkungan dialokasikan berdasarkan aktivitas spesifik yang menyebabkannya, seperti pengolahan limbah atau pemeliharaan peralatan ramah lingkungan. Pendekatan ini membantu perusahaan memahami aktivitas mana yang paling membebani biaya lingkungan. Materi selanjutnya, pelacakan dan penelusuran biaya lingkungan. Pelacakan biaya lingkungan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mencatat semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas lingkungan dalam sebuah organisasi. Proses ini mencakup biaya langsung seperti penggunaan air dan bahan baku, serta biaya tidak langsung seperti pengolahan limbah, pencegahan polusi, atau pelatihan karyawan terkait kesadaran lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas alokasi dana yang dipicu lingkungan. Alokasi biaya yang dipicu lingkungan adalah proses menghubungkan biaya lingkungan tertentu ke produk, proses, atau aktivitas spesifik dalam sebuah organisasi. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk memahami bagaimana setiap unit produk atau aktivitas berkontribusi terhadap biaya lingkungan seperti pengelolaan limbah, emisi karbon, atau konsumsi sumber daya. Tujuan utama dari alokasi ini adalah memberikan informasi yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya dari sebuah produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dengan data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi produk atau proses yang kurang efisien secara lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Next, selanjutnya ada dampak finansial lingkungan pada investasi. Manajemen akuntansi lingkungan berperan penting dalam menganalisis dampak lingkungan terhadap keputusan investasi. ML membantu investor dan perusahaan memperhitungkan dampak lingkungan dalam analisis keuangan seperti return on investment atau net present value dengan memasukkan biaya eksternal seperti biaya emisi karbon atau pengelolaan limbah ke dalam perhitungan finansial. Perusahaan dapat mengevaluasi investasi secara holistik. Manfaatnya yaitu mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam analisis informasi, memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama, keputusan investasi menjadi lebih komprehensif dan bertanggung jawab secara lingkungan. Perusahaan dapat memilih proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang rendah. Kedua, perusahaan dapat menghindari potensi denda atau biaya hukum akibat pelanggaran regulasi lingkungan. Next, itu balance scorecard dan lingkungan. Balance scorecard adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi keberhasilan dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam konteks lingkungan, PSC dapat digunakan untuk mengintegrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus untuk manajemen akuntansi lingkungan. Salah satu kasus pencemaran lingkungan di Indonesia melibatkan perusahaan tambang besar yang berada di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua. Limbah tailing yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia dibuang ke sungai. Tailing adalah bahan yang tertinggal setelah pemisahan sumber daya bernilai biji besi dalam pertambangan batu bara dan pasir minyak. Kata tailing merujuk secara spesifik ke limbah murni yang tertinggal di air. Hal ini menyebabkan pendangkalan,
pencemaran air, dan kerusakan ekosistem di sekitarnya. Masalah ini mempengaruhi ribuan masyarakat adat yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas ekonomi, seperti memancing, bertani. Selain itu, menurunkan kualitas hidup. Pencemaran ini juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dengan banyak anak-anak mengalami masalah kulit akibat air yang tercemar tersebut. Next. Maka kami memberikan penyelesaian kasus untuk kasus berikut, yaitu PT Freeport Indonesia dapat melakukan penerapan manajemen akuntansi lingkungan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan melacak semua biaya lingkungan yang timbul akibat operasi tambang, seperti biaya pengelolaan limbah, kerusakan ekosistem, dan dampak kesehatan masyarakat. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengalokasikan biaya lingkungan secara lebih akurat dalam struktur biaya perusahaan, sehingga memberikan gambaran yang realistis tentang dampak operasionalnya. Selanjutnya, perusahaan dapat memanfaatkan data MEL tersebut atau manajemen akuntansi lingkungan tersebut untuk menilai investasi berbasis keberlanjutan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan atau menjalankan program rehabilitasi ekosistem dan lain sebagainya. Contohnya seperti melakukan corporate social responsibility atau CSR. Next. Next. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen akuntansi lingkungan atau MAL adalah alat penting yang mendukung perusahaan dalam mencapai keberlanjutan dalam proses bisnisnya. Dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Manajemen akuntansi lingkungan atau yang disingkat MAL berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait biaya dan kinerja lingkungan seperti penggunaan sumber daya, emisi karbon, limbah, serta biaya yang ditimbulkan dari aktivitas terkait lingkungan. Informasi ini membantu perusahaan memahami sejauh mana dampak lingkungan dari operasional perusahaan mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Akhir kata, manajemen akuntansi lingkungan harusnya mulai diterapkan pada perusahaan di Indonesia agar memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut yang akan menerapkan akuntansi lingkungan. Dengan dimudahkannya penerapan akuntansi lingkungan, maka akuntansi lingkungan akan semakin digalakkan di Indonesia, yang kemudian akan memberikan manfaat untuk lingkungan, perusahaan, dan yang paling utama yaitu masyarakat sekitar dari perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dava sebagai moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada penonton yang telah menyimak video ini. Akhir kata kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.